Banyak riwayat hadis yang menggambarkan tentang keadaan mahsyar dan hari hisab sebagaimana tertulis dalam kitab Bahjatun Nufus secara ringkas, bahwa hisab akan dibagi menjadi beberapa macam. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagian hamba Allah Subhanahu wa taala akan dihisab secara tersembunyi di balik tirai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya akan dihitung lalu dikatakan kepadanya, bukankah kamu pernah berbuat dosa ini dan itu pada waktu ini dan itu? Dia mengakui dosa-dosa itu dengan tanpa bisa mengelak, sehingga ia merasa menanggung dosa yang sangat banyak, dan ia merasa pasti akan celaka karena dosa-dosanya. Namun tiba-tiba dikatakan kepadanya, di dunia kami menutupi kesalahan-kesalahanmu, dan sekarang kami pun akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosa. Kemudian ketika golongan itu keluar dari tempat hisab, maka orang-orang akan menyaksikan dan berkata, betapa beruntungnya hamba itu, dia tidak pernah berbuat dosa sedikitpun, sebab mereka tidak mengetahui dosa-dosa hamba yang dihisab secara tersembunyi itu. Yang kedua, ada orang yang mempunyai dosa-dosa kecil dan besar, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, baiklah, dosa-dosa kecilmu digantikan dengan kebaikan. Dia langsung berkata, masih ada lagi dosa-dosa yang belum disebutkan, yang mengharap dosa-dosa besar yang juga diganti dengan kebaikan. Demikian juga dijelaskan dalam kitab tersebut tentang macam-macam cara penghisaban. Baginda Nabi SAW bersabda, aku mengetahui orang yang paling akhir dikeluarkan dari neraka dan yang paling akhir dimasukkan ke dalam surga. Akan dipanggil seorang lalu dikatakan kepada para malaikat, jangan dihitung dulu dosa-dosa besarnya, tunjukkan kepadanya dosa-dosa yang kecilnya, dan mintalah pertanggungjawaban dosa kecilnya itu. Mulailah disebutkan satu persatu dosa-dosa serta waktunya masing-masing. Bagaimana mungkin dia dapat mengingkarinya? Dia terus mengakuinya. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengingkarinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap dosanya akan ditukar dengan kebaikan. Ia segera berkata, masih banyak dosa-dosa lain yang belum disebutkan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisahkan kisah ini sambil tersenyum. Dalam kisah di atas menyebutkan pertama tentang orang yang paling akhir dikeluarkan dari neraka. Itu tentu bukanlah siksa yang ringan. Kedua, siapakah yang mengetahui tentang orang yang beruntung itu, yang dosanya diganti dengan pahala? Oleh karena itu, senantiasa mengharap dan memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat seorang hamba. Namun jika terlalu mengandalkan rahmat Allah Subhanahu wa taala lalu berbuat sebenarnya, itu suatu kedurhakaan. Singkatnya, yang dapat diketahui dari isi hadis di atas bahwa keburukan dapat diganti dengan kebaikan disebabkan keikhlasan dalam menghadiri majelis zikir, sedangkan keikhlasan juga berasal dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Hal lain yang juga penting adalah tentang orang yang paling akhir keluar dari neraka. Terdapat banyak riwayat yang berbeda mengenai hal itu, tetapi tidak perlu diperdebatkan kebenarannya. Jika beberapa orang dikeluarkan secara bersamaan, maka setiap orang dari mereka itu dikatakan yang terakhir. Orang yang keluar berdekatan dengan orang yang terakhir keluar pun dianggap orang yang terakhir juga, karena sekelompok itu adalah kelompok yang terakhir keluar. Karena di sini ditekankan bahwa yang terpenting ialah keikhlasan. Dalam hadis-hadis mendatang akan disampaikan pengertian ikhlas. Jadi pada hakikatnya yang sangat dihargai Allah Subhanahu wa taala adalah nilai keikhlasan. Itu pada tingkat keikhlasan seorang, sejauh itu pula derajat amalan yang akan dia dapatkan. Menurut ahli tasawuf, hakikat keikhlasan adalah kesesuaian antara perkataan dan perbuatan seorang. Sebuah hadis yang akan datang menyebutkan ikhlas itu menghentikan seorang dari perbuatan dosa-dosa.
Ditulis di dalam kitab Bahjatun Nufus tentang seorang raja yang terkenal sangat zalim. Suatu ketika dikirim kepada raja tersebut berpeti-peti khamar dalam sebuah kapal. Ada seorang yang masuk ke dalam kapal tersebut, kemudian ia menghancurkan semua botol itu kecuali satu botol. Tidak ada seorang pun yang berani menghentikan. Mereka heran mengapa orang itu berani melakukan itu, padahal tidak ada seorang pun yang berani menentang raja. Raja pun diberitahu dan raja merasa takjub karena pertama, mengapa ia berani berbuat seperti itu dan ia hanyalah orang biasa. Kedua, mengapa ia meninggalkan satu botol dan tidak dihentikan. Maka orang itu segera dipanggil dan ditanya mengapa ia berbuat seperti itu. Jawabannya, aku melakukan ini karena kehendak hati. Sekarang terserah kepadamu jika kau melakukan. Raja bertanya, mengapa engkau tinggalkan satu botol? Orang itu menjawab, pada mulanya aku menghancurkan botol-botol itu karena gairah Islamku. Namun ketika tinggal satu botol, timbul di dalam hatiku rasa bangga bahwa aku berhasil menghapus kejahatan. Inilah yang membuatku ragu. Mungkin perbuatanku ini hanya butuh nafsuku. Oleh sebab itu, kutinggalkan satu botol itu. Hanya raja berkata, lepaskanlah ia, karena yang melakukan itu disebabkan dorongan hati nuraninya.